Halo sahabat petani, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa rahasia di balik tanaman padi yang tumbuh subur dan panennya melimpah ruah? Banyak dari kita mungkin langsung terpikir tentang pupuk kimia. Tapi, bagaimana jika saya katakan ada kekuatan tersembunyi di dalam tanah yang bisa membuat tanaman Anda jauh lebih tangguh? Sebuah solusi alami yang mampu memperkuat akar, meningkatkan penyerapan nutrisi, bahkan menambah hasil panen secara signifikan. Inilah dunia luar biasa dari pupuk hayati dan mikorizа. Mari kita gali lebih dalam, karena disinilah kunci untuk panen yang lebih baik dimulai. Pertama-tama, mari kita kenali dulu apa itu pupuk hayati. Jangan bayangkan pupuk ini seperti butiran NPK yang biasa kita gunakan. Pupuk hayati, sesuai namanya, adalah pupuk yang mengandung kehidupan. Di dalamnya ada jutaan bahkan miliaran mikroorganisme hidup yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Mereka adalah para pekerja kecil tak kasat mata di dalam tanah. Coba bayangkan, di setiap tetes cairan pupuk hayati ada bakteri-bakteri baik seperti Azospirillum, Rhizobium, atau Bacillus yang siap bekerja untuk tanaman kita. Tugas mereka sangat penting. Mereka bertindak seperti koki pribadi bagi akar tanaman, membantu mengolah dan menyediakan unsur hara yang tadinya sulit dijangkau. Azospirillum dapat menangkap nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diserap tanaman. Bakteri lain seperti kelompok pelarut fosfat mampu melepaskan fosfor yang terikat di tanah. Selain itu, mikroba ini juga memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih gembur dan subur, serta aktif menekan pertumbuhan jamur jahat penyebab penyakit akar. Jadi, dengan memberikan pupuk hayati, kita tidak hanya memberi makan tanaman, tapi kita sedang menghidupkan kembali tanah kita. Tanah yang hidup, yang penuh dengan mikroba baik, akan menghasilkan sistem perakaran yang jauh lebih kuat, lebih panjang, dan lebih lebat. Ujung-ujungnya, tanaman jadi lebih sehat dan tahan terhadap berbagai macam stres lingkungan. Sekarang, kita beralih ke partner kerja mikroba, yaitu mikorizа. Jika pupuk hayati adalah pasukan pekerja di dalam tanah, maka mikorizа adalah perpanjangan tangan dari akar itu sendiri. Apa itu mikorizа? Mikorizа sebenarnya adalah jamur. Tapi ini bukan jamur penyebab penyakit, melainkan jamur sahabat tanaman. Ia hidup dengan cara bersimbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan dengan akar tanaman. Ketika spora mikorizа bertemu dengan akar, ia akan membentuk koloni dan menumbuhkan benong-benong halus yang disebut hifa. Hifa ini ukurannya jauh lebih kecil dari rambut akar sekalipun dan bisa menyebar ke area tanah yang sangat luas. Bayangkan saja, jaringan hifa ini mampu memperluas jangkauan akar hingga puluhan, bahkan ratusan kali lipat. Dengan jaringan bawah tanah ini, tanaman kita bisa mengakses nutrisi dan air dari tempot-tempot yang sebelumnya tidak mungkin terjangkau oleh akar biasa. Keajaiban mikorizа terletak pada kemampuannya menyerap unsur hara yang sulit bergerak di dalam tanah, terutama fosfor. Fosfor sangat vital untuk pertumbuhan akar, pembungaan, dan pembentukan biji. Selain fosfor, mikorizа juga sangat efisien dalam menyerap air dan unsur hara mikro lainnya. Manfaatnya tidak berhenti di situ. Tanaman yang bersimbiosis dengan mikorizа terbukti jauh lebih tahan terhadap kekeringan karena jangkauan penyerapan airnya lebih luas. Ia juga membentuk semacam lapisan pelindung di sekitar akar, sehingga lebih sulit ditembus oleh patogen atau jamur penyebab penyakit busuk akar. Ini adalah sistem pertahanan alami yang sangat efektif. Nah, setelah tahu manfaatnya yang luar biasa, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mengaplikasikannya di sawah kita? Cara penggunaannya sebenarnya cukup sederhana, tapi ada beberapa hal penting
yang perlu diperhatikan agar hasilnya maksimal. Untuk pupuk hayati yang biasanya berbentuk cair atau serbuk, waktu terbaik untuk memberikannya adalah pada tahap awal pertumbuhan tanaman. Tujuannya agar mikroba baik ini bisa segera berkembang biak dan membangun ekosistem yang sehat di sekitar perakaran. Anda bisa mencampurkannya dengan benih sebelum disemai, atau metode yang lebih populer adalah Astoris Seed Treatment Astoris, di mana benih direndam dalam larutan pupuk hayati selama beberapa jam. Cara lainnya adalah dengan menyiramkannya di lahan persemaian. Jika Anda melewatkan tahap itu, jangan khawatir. Anda masih bisa menyemprotkan larutan pupuk hayati ke area perakaran setelah bibit padi dipindah tanam. Kuncinya adalah memberikan mikroba ini sedini mungkin. Sementara itu, untuk mikoriza, karena ia harus berkontak langsung dengan akar untuk bisa bersimbiosis. Cara aplikasi terbaik adalah saat pindah tanam. Anda bisa mencampurkan bubuk mikoriza dengan sedikit air hingga menjadi seperti pasta atau lumpur. Kemudian, celupkan akar bibit padi ke dalam pasta tersebut sebelum menanamnya di sawah. Cara ini memastikan spora jamur menempel langsung pada akar dan proses simbiosis bisa segera dimulai. Ingat, mikoriza adalah organisme hidup, jadi hindari mencampurkannya dengan fungisida kimia karena bisa membunuhnya. Lalu, apa hasil nyata yang bisa kita harapkan di lapangan? Perbedaannya akan sangat terlihat jelas jika kita membandingkan tanaman yang menggunakan kombinasi pupuk hayati dan mikoriza dengan yang tidak. Kita akan melihat sistem perakaran yang jauh lebih lebat, lebih putih, dan lebih panjang. Akar yang sehat dan kuat ini adalah fondasi utama. Dengan akar yang super efisien ini, penyerapan pupuk kimia yang kita berikan, seperti urea atau SP36, menjadi jauh lebih maksimal. Artinya, kita bisa mengurangi dosis pupuk kimia secara bertahap tanpa mengurangi hasil, bahkan justru meningkatkannya. Ini tentu saja menghemat biaya produksi. Tanaman akan tumbuh lebih seragam, lebih hijau, dan lebih kokoh. Anakan produktifnya pun cenderung lebih banyak. Manfaat jangka panjangnya, tanaman jadi lebih tangguh menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Saat musim kemarau, ia tidak mudah layu karena akarnya mampu menjangkau air lebih dalam. Saat musim hujan, ia lebih tahan terhadap penyakit busuk akar karena ada perlindungan dari mikroba baik. Dan yang terpenting, semua ini akan bermuara pada satu hal, peningkatan hasil panen. Bulir padi akan lebih bernas, lebih berisi, dan bobot gabah kering panen pun meningkat. Ini bukan lagi sekadar teori, tapi sudah banyak dibuktikan oleh petani-petani maju. Jadi, sahabat petani, kesimpulannya sederhana. Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal dan berkelanjutan, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan apa yang terlihat di atas tanah. Kita harus mulai merawat kehidupan yang ada di bawah tanah. Ingatlah selalu, kehidupan dan kekuatan sebuah tanaman dimulai dari akarnya. Dengan merawat akar menggunakan pasukan mikroba baik dari pupuk hayati dan memperluas jaringannya dengan mikoriza, kita sedang berinvestasi untuk kesehatan tanah dan masa depan pertanian kita. Berikan nutrisi hidup untuk tanah Anda, maka hasil panen yang akan berbicara dengan sendirinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diterapkan di lahan Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda menyukai video ini. Bagikan ke teman-teman petani lainnya, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips pertanian modern lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses petani Indonesia.